Mau nanya deh kok. Kalau kan itu berarti mobil impor yang kayak BYD dan lain sebagainya. Ya. Kalau nanti BYD udah bikin pabrik, mobil-mobil Cina udah bikin pabrik, IPCC gimana? Seserius itu ya ternyata ya ngomongin investasi ya. Gue nggak pernah sampai segitunya. Lihatnya, oh ini kayaknya bagus nih. Gini, gue simpulin pertanyaan dia. Pertanyaan dia adalah, gue boleh beli nggak? Maksudnya gitu. Nah, Lo itu dia. Oke, hari ini gue lagi eksperimen hal baru nih, namanya Over Community, di mana gue ngundang teman-teman di komunitas supaya kita ngobrol-ngobrol. Jadi ada Bro Yuda. Halo. Dan ada Bro Rifan. Halo semuanya. Ya, jadi Ada dua legenda pasar modal. ada legenda ya, maksudnya Bro Yuda sama Rifan. Legenda naik sama legenda turun. Jadi hari ini tuh kita pengen bahas tentang otomotif, ya sahamnya otomotif dan juga ya gara-gara Gias kemarin lah, gara-gara Gias. BYD keluarin Atto One, harganya sisa 195 juta tuh mereka rilisnya. Benar. Ini Yuda kayak dari tadi, soalnya dia punya bingo deh. Punya bingo. Itu Wuling harusnya ya. Kalau Wuling udah IPO di bursa, kena UMA dia tuh. Udah nggak wajar pergerakannya. Jadi, dalam waktu 1 tahun turunnya hampir 50% ya. Udah ARB 2 kali. Udah ARB 2 kali. Dia udah dapet rekor muri sebagai mobil dengan penurunan harga tercepat gitu. Iya, benar. Berarti lu beli berapa sih? Gua beli 360-an kayaknya. Lu beli 360. Iya, sekarang yang gua beli harganya 190 sekian. Astaga, itu sama-sama baru tuh. Sama-sama barunya, makanya barunya 190-an. Iya. Makanya sekarang di bekasnya berapa? Enggak tahu lah. Di mobil gua tulis tuh, mobil ini dibeli waktu harganya masih mahal. Supaya beda ya? Supaya beda. Jadi depresiasinya beda. harusnya ini 350 harusnya. Ya, harusnya segitu. Harusnya. Masa 190. Makanya mau Goto, mau mobil sama performanya. Konsisten. Sama-sama nyangkut di harga atas. Oke, ya. Jadi nanti kita bakal bahas yang dampak ke sahamnya ya. Kalau misalnya Bro Yuda mungkin dia kenanya ke dampak mobilnya real di kenyataannya. Nah, nanti kita juga bakal bahas ke industri overall. Jadi kan soalnya kan dampaknya bukan cuma ke Bro Yuda doang dan Wuling doang, tapi juga ke brand-brand lainnya. Misalnya kayak Toyota, Daihatsu, segala macam lah. Maka nanti Bro Rifan bakal bahas dari segi sahamnya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita ngebahas dulu portonya gue nih. Update dulu sedikit ya sebelum kita masuk. Oke, gimana Bro? Oke, ini gue coba tampilin ya update porto per hari ini. Oke, sip. Oke, nah jadi per podcast ini portfolionya Leon tumbuh sekitar 19,18%, hampir 20% lah, Bro. Ini selang 2 minggu ya dari kita podcast terakhir kan 10 ya? 10. Jadi dalam 2 minggu ini naik 9 sampai 10%. Dan yang gue lihat sebenarnya yang gue lihat hebat ini cash-nya. Soal cash-nya 40%. Iya. Cash-nya 500 juta, gila dipakai. Nggak dibungain ini sama RDN. Ayo dong yang pihak RDN kasih gue bunga. Kalau misalnya 500 juta, wih gila. Jadi kalau misalnya dari equity sih sebenarnya naiknya bisa dibilang 30-40% sebenarnya kan? Iya, 30-40%. Cuman memang gue sengaja, Bro. Karena kan pas kita podcast kemarin kan kalau nggak salah ingat sekitar 75% saham, 25% cash kan. Nah, terus ada beberapa yang gue mulai ya taking profit lah. Lu jual-jualin. Ya, gue jual-jualin karena ISG kan juga naik kan, udah hampir mencapai all time high sekarang. Jadi gue kayak mitigate risk juga gitu. Itu cara kita untuk mitigating risk gitu kan. Nah, terus udah gitu kalau dari segi indicative return-nya ya udah bisa beli itulah BYD Atto lah. Wuling jadi dong, Wuling boleh. Wuling juga dapat. Ya, Wuling juga dapat ya. 120 jutaan. Dua-duanya dapat. Kalau beli REV dapat 2 kayak gitu. Iya. Ini kalau misalnya nitip ke Yuda dapat berapa nih return-nya? Kalau di gua kan ini nitip 1M ya. Jadi 700 juta lah. Minus 30%. Untung belum tentu tapi pasti lucu. Pasti lucu ya. Pilihannya mungkin Goto. Iya. 100% ya. 100% satu saham. All in.
Oke. Breakdown-nya kayak gimana nih bro? Mungkin lu boleh sharing yang return tertinggi apa buat studi kasusnya kali ya. Bisa kita masuk ke sektor otomotif. Oke, nah tapi lu pengen di show yang return-nya yang tinggi aja, yang paling cuan atau yang di bawah-bawahnya juga bro? Menurut gue sih kita mainnya yang paling tinggi aja. Soalnya kalau misalnya kita kasih yang cuan, misalnya gini, misalnya logika gue ya, kalau misalnya lu dulu pernah suggest di harga 100. Gue takutnya kalau misalnya dia kasih unjuk yang bawah, yang belum naik, itu berarti saran buat mereka beli gitu. Jadi jangan, soalnya kita kan bukan... Jangan, gue udah buka aplikasi gue nih. Mau langsung beli tadi. Sambil dengerin, sambil gini. sambil buka ya, sambil buka sekuritasnya. Apa? Oh ini. Ya makanya, ya janganlah, takutnya nanti disalahgunakan. Jadi kita ngomong yang atas saja. Oke, kita coba ya. Yang cuan apa nih? Oke. Oh, sebelah sana. Nah ini ya, kurang lebih portfolionya Leon tuh tumbuh 19,18% dari Juni ke Agustus ya, 2 bulan lebih dikit lah ya, 2 bulan seminggu, 2 bulan 10 hari. Terus IHSG-nya itu naik 7%. Jadi ya naiknya 2,5 kali lipat lah dari IHSG gitu. Nah ini kalau dari segi sahamnya, pada kita podcast kemarin kan ada 3 saham tuh ya yang kita bahas ya, ada BTPS, nah ada ASA, kemudian ada SCMA ya kan. Nah sekarang ada muncul satu nama baru sebenarnya yang udah kita rekomen beli, yaitu BBEB. Nah BBEB ini kalau secara porto itu udah naik hampir 50%. Gitu. Nah, SMA masih jadi yang paling besar ini di luar si CDIA ya. Kalau CDIA kan 539%, tapi kalau SMA itu 52%, BBEB 48,7%, kemudian ASA 29,5%, sama BTPS yang kemarin kita bahas juga 14,9% gitu. Jadi kurang lebih itu yang mendorong portfolionya Leon lah selama 2 bulan ini. Iya. Suruh kalau misalnya ngeliat kayak gini ya, kadang-kadang tuh mikir, kenapa gue kemarin eksperimen cuma 1M ya? Kan soal serakah kan. Udah 9M-nya ke gue kok. Oh iya, boleh. Lu pengen 10M, 9M-nya ke gue aja. Iya. Boleh. Tapi nanti next time apa ya, yang hopefully ya, nanti kan kepengennya Bro Rifan kan sharing secara rutin kan. Nah jadi kita share-nya waktu naik dan waktu turun. Jadi apa namanya, waktu naik kita ngomong, waktu turun pun jadi studi kasus. Cuman dari kemarin belum turun-turun aja. Jadi danantara aja nih kok Rifan. Iya benar. Iya kan? 20%. Jangan. Nanti gak ada yang kelolain duit gua. Kan ada gua kok. Oh iya. Boleh. Oke, lanjut BBEB. Gimana? Oke. Jadi mungkin karena kemarin kita udah bahas tentang BTPS, ASA, sama SCMA, ya kita bahas sedikit tentang BBEB kali ya. Iya. Oke. Mungkin banyak orang juga sebenarnya tuh yang nggak tahu kali bro, BBYB itu apaan? Bang apa mereka nggak tahu. Orang taunya mah BCA, BMRI, BBRI gitu loh. Iya. Nah kita mungkin bahas sedikit kali ya BBEB, mungkin karena ada banyak yang belum tahu juga gitu kan. Nah, jadi memang kalau kita bicara bank itu kan orang biasanya ya big bank lah ya. Yang kayak kita podcast kemarin itu kan juga orang mungkin mikirnya kan BCA, BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Tapi kan sebenarnya kalau di luar itu ada bank-bank lain, termasuk salah satunya adalah bank digital. Ya kan, nah bank digital yang gue rekomen ke Leon untuk beli adalah Bank Neocommerce atau BBYB gitu. Nah mungkin kita bahas dulu deh sebenarnya apa sih BBYB itu. Jadi BBYB ini sebenarnya part of Aku Laku Group. Gitu. Jadi dia 2019 namanya kan Aku Laku. Nah, Aku Laku itu masuk menjadi salah satu pemegang saham. Nah, di 2020 bulan September itu ganti nama jadi Bank Neocommerce gitu. Dan kemudian dia sempat melakukan right issue juga untuk mengejar status menjadi Bank KBMI 2 seperti itu. Nah, jadi kalau dari segi pemegang sahamnya kurang lebih sekitar 34,45% itu adalah dari si Aku Laku. Ya, kemudian ada Rockcore, kemudian ada Gosco Capital, ya, kemudian masyarakat itu 52,8%. Nah, kemudian, nah ini, jadi Aku Laku ini adalah sebagai pemegang saham ya dari si BBYB. Dan FYI mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ya salah satu pemegang saham Aku Laku itu adalah Ant Financial, yang dimana, ya ini kalau ini semua pasti tahu ya, Ant Financial merupakan bagian dari Alibaba Group gitu. Jadi di backup oleh pemain besar juga lah seperti itu ya. Nah kemudian kalau kita bicara mengenai business line, nah ini ya ada aplikasi, kemudian ada fitur terbaru ya kan. Ya jadi ini bank digital lah. Nah ini nih bro.
Mount Everest. Mount Everest baru. Gue dapat Pendaki gunung. Pendaki gunung. Rifan tuh pendaki gunung ya. Julukan dari gua itu. Gue dapat julukan baru dari Lea deh ya. Nah, jadi sama seperti yang kemarin kita bahas kan, ASA SMA juga, ini juga mirip kayak Mount Everest. Nah, cuman menariknya gini, kalau BBB ini juga sempat waktu 2021 kan waktu itu lagi zamannya hype new economy ya. Betul. Nah, bank digital, nah harga sahamnya juga sempat naik tuh dari 300-an ke berapa tuh? 2.600-an ya tertingginya. Cuma waktu itu BBB ini belum profitable gitu, dan setelah orang realize bahwa BBB ini masih rugi, ya harga sahamnya balik lagi ke titik awal gitu kan di 300-an. Nah, saat ini gue tahu sih Bro Yuda sebenarnya juga beli di atas beli. Itu turun gara-gara dia beli kan. 2.600 peaknya ya. dia Coba sejarah. Coba lihat SID ya, yakin ada di situ. Gua ini emang suka banget turun gunung, naiknya nggak suka. Suka turunnya doang. Lu pasti jual di sini, Bro. Oke, lanjut lagi. Oke, nah jadi nah ini yang gue sempat mention tadi ya. Jadi BBB ini sempat right issue dengan nominal yang lumayan gede juga ya, 2,5 triliun. Dan since then ya setelah right issue tadi, kreditnya tuh lu bisa lihat dari 2021 ke 2022 naiknya tuh 127% tuh. Jadi benar-benar dari dana right issue tadi benar-benar digunakan untuk menyalurkan kredit. Nah, cuma salahnya waktu itu adalah secara kreditnya yang disalurkan itu lebih banyak kredit konsumtif. Jadi hal-hal buat kayak handphone segala macam yang sifatnya adalah konsumtif. Nah, jadi di 2021 meskipun penyaluran kreditnya melonjak 127%, nah tapi secara kinerja secara bottom line negatif. Nanti ada slide berikutnya gitu ya. Nah, dari segi DPK atau dana pihak ketiga juga naik nih ya, dari 4 triliun menjadi sekitar 15 triliunan lah per 2023. Jadi BBB aktif untuk mengakuisisi nasabah untuk meningkatkan DPK-nya dia atau dana pihak ketiganya dia gitu, dan loan to deposit ratio juga dikencengin gitu. Cuman tadi ya masih masih kredit konsumtif. Nah, bahayanya apa? Bahayanya adalah ternyata meskipun penyaluran kredit, pendapatan bunga juga pasti meningkat lah ya. Tapi di sisi lain, kalau kita bicara bank itu ada namanya loan at risk, teman-teman. Nah, jadi loan at risk itu adalah kalau di bank itu kan ada call 1, 2, 3, 4, 5. Call 1 itu yang pembayaran kreditnya lancar, call 2 itu dalam perhatian khusus, sampai yang call 5 itu yang benar-benar udah nggak bisa bayar lah gitu. Makin tinggi makin nggak bisa bayar. Nah, jadi kalau loan at risk itu ngelihat dari yang call 2 sampai call 5. Nah, di sini bisa kelihatan nih, call 2 sampai call 5 di 2021 itu cuma 6,6%. Begitu tadi penyaluran kreditnya masif dan sayangnya ke kredit konsumtif, naik jadi 16%. Tingkat gagal bayarnya tinggi lah gitu. Ya, jadi BBB fokusnya ke growth karena tahu orang Indonesia demen belanja, tapi menghiraukan kualitas kreditnya. Gitu. Jadi memang pendapatan bunganya naik, tapi gagal bayarnya juga tinggi sekali. Gitu kan. Nah, NPL-nya pun juga naik gitu, dari 1,6% jadi 3,7%. Ya, kemudian write off-nya juga naik, ya CKPN-nya juga naik. Ini kan yang sempat kita bahas di podcast lalu tuh mengenai CKPN gitu kan. Nah, kelihatan nih semua NPL, write off, CKPN-nya itu naik ya kan, dan membuat laba bersihnya negatif alias rugi bersih. Nah, jadi 2021 meskipun penyaluran kreditnya mulai naik sampai 2023, tapi 3 tahun ini ternyata si BBYB ini, Bank Neocommerce ini malah rugi. Padahal banyak penyalurannya. Banyak gitu kan. Nah, itu negatif 986 M, negatif 789 M, negatif 573 M, dan seterusnya. Jadi selama 3 tahun ini merugi gitu loh. Nah, jadi makanya kenapa tadi kalau kita relate ke harga sahamnya yang tadinya sampai 2.600, balik lagi ke 300-400-an, ya kan? Nah, tahun 2024 BBB mulai turn around. Nah, ini speciality-nya kan nih bocah saham-saham yang turn around gitu kan. Dia shifting dari yang tadinya ada kredit konsumtif ke kredit modal kerja. Nah, kredit produktif. Yang dimana kalau kita lihat memang secara penyaluran kreditnya dia melambat tuh. Dari 10 triliun ke 8 triliun. Jadi dia nggak semasif sebelumnya ya, tapi dia lagi bersih-bersih. Nah,
Nah, ini yang menarik nih, Bu. Jadi kalau yang biru itu adalah kredit konsumtif, yang orange itu adalah kredit yang modal kerja lah, produktif gitu kan. Nah, kalau di sebelumnya yang biru itu 83,5% konsumtifnya, yang produktifnya cuma 16%, sekarang berbalik. Ya, mulai berbalik. Yang konsumtifnya tetap ada tapi turun jadi 66%, sementara 30% adalah modal kerja gitu. Secara growth-nya kredit modal kerja tumbuh 41%, konsumtifnya turun 41,5%. Jadi dia mulai shifting bisnis dari kredit konsumtif ke kredit modal kerja atau kredit produktif seperti itu. Akibatnya apa? Kualitas kreditnya membaik, ya kan? Kualitas kreditnya membaik, ya di sini kelihatan bahwa loan at risk yang tadinya 16% turun lagi ke 10%. Memang belum mendekati 6% pas awal ya, tapi udah kelihatan jauh lebih baik lah. Cost of credit-nya juga turun ya dari 27% ke 17%. Write off-nya, nah itu juga kelihatan tuh. Dari 899 miliar sekarang cuma 350 miliar. Jadi shifting ke kredit modal kerja ini membuat kualitas kreditnya itu membaik gitu. Nah, CKPN-nya juga otomatis turun juga dari 797 miliar di 2023 akhir, sekarang tinggal 363 miliar. Cost of credit-nya juga turun. NPL coverage-nya itu juga naik ke 200%. Jadi ibaratnya bantalan dia untuk menanggung risiko kerugian itu tebel lah gitu. Nah, jadi makanya kenapa BBB nih pede untuk menurunkan beban CKPN di 2025. Nah, dampaknya apa? Ini DPK-nya juga naik ya, cost of fund-nya turun ya. Jadi intinya BBB juga fokus mengincar dana murah untuk menekan cost of fund. Pendapatan bunga memang turun ya 19% year on year. Tapi, nah ini ya, Bopo dan CIR itu untuk melihat kualitas kredit juga dan efisiensi bank juga membaik gitu. Nah, impact ke bottom line-nya adalah laba bersih. Dari yang tadinya rugi 986 miliar, 789 miliar, 573 miliar. Nah, 2024 itu dia udah mulai positif loh, cuman masih kecil, 20 miliar. Nah, di 2025 ini sampai dengan kuartal 2, dia udah bisa mencapai 276 miliar. Ya kalau kita setahun kan kurang lebih ya sekitar 550 M lah, anggaplah gitu. Nah, jadi intinya adalah BBB yang dulu beda dengan BBB yang sekarang. BBB yang dulu adalah perusahaan rugi, BBB sekarang adalah perusahaan yang profitable. Gitulah kurang lebih. Seserius itu ya ternyata ya ngomongin investasi ya. Gue gak pernah sampai segitunya. Lihatnya, oh ini kayaknya bagus nih. Biasanya kalau misalnya lo beli, keputusannya kayak gimana? Yang nama emitennya menyalah di mata gue kok. Gue selik-selik, ini kayak bagus nih namanya. Masuk langsung. Sesuai berdasarkan nama ya? Berdasarkan nama. Menarik atau enggak? Menarik atau enggak. Bisa dapat bisikan nggak? Beli ini. Dapat, cuma nggak semua bisikan itu bisikan malaikat kok. Ada juga bisikan dari yang sebelahnya kok. Iya. Kapan-kapan bisikin bro. Kapan-kapan lu bisikin gue supaya gue jangan beli itu. Nanti gue sering-sering kok. Gue bisikin kok. Lu kasih gue beli, gue jual. Nah, berarti kan sebenarnya teman-teman yang lain itu lu push BBB semua ya. Yang itu lu baru beli kalau nggak salah bulan Juli ya. Itu gue mulai beli sebenarnya mulai bulan Juni ke Juli lah. Juni-Juli itu masih di 220-an, 230-an. Gue ini masuk ke batch Juni ya? Ini lu masuk batch Juni. Gue masuk batch Juni. Cuman gue rekomen beli itu di, sebentar, ada detailnya. Gue coba buka ya. Gue coba tahu aja gini, kayak kan gue curious kan, soalnya kan caranya lu rekomen adalah lu kirim WA. Lu mau nggak? Kalau misal mau, lu setujuin gitu kan. Ada nggak sih orang yang nggak setuju gitu? Bilang, oh gue nggak sepakat dengan lu punya analisa gitu. Ada beberapa teman, jarang lah. Oh. Mungkin kalau di persentase ya 1 dari 50 lah, 2%. Ya itu anggapannya ya. Atau 52 atau 2 dari 100 lah, 2% lah ada. Oke. Ya, Berarti kalau itu bisa dibilang yang Juni itu performance-nya bakal mirip lah sebenarnya kan. Kurang lebih di 20%-an sekarang. Kalau misalnya yang Juli? Sekarang mungkin di 10-15%. Juli awal sampai Juli tengah masih 10-15%. Tapi nah, yang Juli akhir ke Agustus tengah ini yang udah mulai agak gua rem gitu loh. Karena kan ISG naiknya cepet banget kan. Jadi daripada kita paksakan, lebih baik kita rem dulu. Nah, yang Juni dan sebelumnya itu memang gue lagi rekomen adalah untuk mengurangi take profit parsial, mengurangi
ngurangi di sahamnya, perbesar cashnya gitu. Jadi kayak kita tahu kapan kita nyerang, kita tahu kapan kita bertahan gitu. Kok gue mau nanya deh kok. Ini kan BBYB awalnya dia sempat naik karena lagi tren bank digital ya. Kalau ini kan berarti sebenarnya dari fundamentalnya, trennya tuh lagi nggak ke arah sana. Apakah ini cuma sementara waktu atau karena fundamental yang naik ini? Kalau dulu kan kalau megang bank digital ya udah nggak bisa dipegang jangka panjang. Kalau modelan kayak BBYB ini yang fundamentalnya yang berubah, apa jadi penilaiannya jadi berubah ke bank digitalnya kok? Nih gini, gue simpulin pertanyaan dia. Pertanyaan dia adalah, gue boleh beli nggak? Maksudnya lu muter-muter. Itu dia. Mau gali. Thank you, Gue masih boleh. Thank you. Gue boleh beli sekarang nggak gitu? Nggak usah dong, kita seakan-akan buat pemirsa. Padahal buat dia, padahal buat diri sendiri. Seakan-akan buat edukasi. Bener. Asik. Oke, nah jadi kan kalau waktu gue rekomen Leon beli itu kan waktu di 236 tuh ya, average Leon kan. Nah sekarang itu udah 352 ya kan, atau udah tumbuh hampir 50%. Ya jadi risikonya jelas beda Mas Yot ya kan. Yeah. Kalau di 250-an ke bawah itu masih oke lah. Cuma kalau di 350-an sebenarnya secara valuation-nya ya pasti udah agak lebih mahal dibandingkan dengan waktu 250-an gitu. Jadi ya kalau ditanya di 350-an kalau buat sekarang ya tahan dulu deh. Ya apalagi kemarin kan sempat hampir arah tuh. Ya kan hampir naik sempat 22%. Nah itu jadi kayak tahan dulu deh gitu. Nanti kalau misalkan nggak tahu ya, kalau misalkan ke depan koreksi lagi atau apa, ya mungkin bisa dipertimbangkan. Gitu. Lu ngelihat ini tuh mendekati overvalued atau potensialnya itu udah waktunya jual, itu dari mana? Apakah lu dari kenaikan persentase udah berapa, atau dari segi angka-angka tertentu, rasio tertentu gitu, pairnya lah atau apanya gitu? Gue pakai namanya nilai intrinsik tuh. Iya. Ya jadi kayak nilai intrinsik itu kita bisa lihat baik dari discounted cash flow-nya atau dari EPS discounted modelnya. Jadi ada beberapa model yang gue pakai dan gue define. Ngerti nggak bro? Itu makanya langsung aja boleh atau enggak. Kalau nilai instruksi pusing kok. Pokoknya hitung-hitungan. Tapi boleh pengen dengerin. Jadi itu ya dari discounted cash flow, EPS discounted model yang metode valuasi itu nilai intrinsiknya tuh sekarang udah udah mulai mendekati lah gitu di harga 350-an per kita podcast. Fair value gitu. Iya, udah mulai masuk ke fair value-nya sebenarnya. Jadi ya makanya tadi kenapa bilang ke Mas Yud, hati-hati. Atau gitu. Kalau ngambil sekarang siap-siap bikin konten salam nyangkut. Demi engagement-nya deh. Oke, ada lagi nggak bro yang lu pengen bahas dari Porto? So far mungkin itu dulu kali ya. Kalau yang lain kan kemarin udah di podcast sebelumnya. Oke, kita lanjut kalau gitu ke saham otomotif pertama. Oke. Mungkin yang paling semua orang tahu lah, Astra dulu lah. Oke. Nah, mungkin lu mulai dari ini kali ya, kayak Astra itu bisnisnya apa? Soalnya kan mereka sebenarnya bukan otomotif doang kan. Dan apakah si Astra ini adalah, soalnya banyak orang yang nggak tahu juga, Astra ini sebenarnya orang yang perusahaan yang manufacturing atau mereka cuma distributor gitu. Nah, lu kasih konteksnya dulu kali ya, baru kita deep dive. Mungkin kita bahas dulu, gue pengen bahas pertama itu dari segi penjualan mobil nasional ya bro ya. Nah, jadi ini gue udah coba siapin beberapa data. Nah, ini. Jadi, kalau ditanya 2024 sampai 2025 ini memang secara national car sales itu kita turun sekitar 9% dan kalau dilihat trend by monthly-nya itu juga terus mengalami penurunan. Contoh nih ya, misalkan kayak di Juni 2024 itu 74.615 unit. Nah, di Juni 2025 itu 57.761 unit. Berarti kan udah kelihatan tuh decline bulan per bulannya gitu kan. Bahkan memang di Desember ya karena akhir tahun ya. Biasanya kan kalau otomotif itu kan akhir tahun itu ada diskon gede-gedean. Oke lah naik. Tapi begitu Januari, nah ini nih mulai di 60.000, 72.000 tuh kayak tertekan banget sih sampai di Juni. Juli belum kelihatan ya karena kan Gias kan kemarin di Juli Agustus itu belum kelihatan angkanya seperti apa. Tapi di sini yang kita bisa lihat bahwa secara data ya memang penjualan mobil khususnya roda 4 itu lagi kurang begitu baik sebenarnya gitu. Assessment lu ya bro, itu gara-gara apa? Oke. Kan kalau misalnya kita ngomongin ekonomi kan naik 5,12%.
Nah, apakah lu percaya atau enggak? Gitu. Jadi itu jadi kayak podcast pembenci pemerintah. Kalau kita nggak percaya, kita percaya aja. Oh, kalau misalnya gue sih percaya bro. Oke, percaya. Gue percaya. Kalau pasti bagus, Nah, turunnya mungkin gara-gara banting harga. Ya, jadi gue lebih aman bro. Jadi gue musuhannya bukan sama yang lebih gede. Oke. Ya sebenarnya kalau 5,12% itu kan kemarin naiknya karena si komponen I kan, investment gitu. Jadi kalau C-nya atau consumption-nya itu ya standar-standar aja sebenarnya gitu. Iya. Nah, terus ini kalau misalkan kita lihat segmen per segmennya ya. Sorry yang belakang tadi ya, boleh supaya teman-teman bisa lihat yang ini nih. Nah, atas apa bawah apa bro? Karena dua merah tuh. Bawah itu adalah Astra. Atas itu adalah non Astra. Nah, jadi kelihatan kalau misalkan kita bicara spesifik ke Astra dari 43.900 di Juni 2024 itu ke 29.365 per Juni 2025. Jadi Astranya pun turun. Nah, sementara yang non Astra gimana? Kalau yang non Astra turun juga dari 30.700 ke 28.400 lah. Nah, tapi turunnya memang nggak sebesar yang Astra. Ini menarik bro. Sebenarnya yang non Astra itu stagnan. Yang kena makan itu Astra semua. Iya, benar. Ya, dari 44.000 jadi 30.000, satu lagi 31.000 jadi 28.000. Iya, gitu. turun tapi nggak sebesar si Astranya. Turun nggak sampai 10%, sedangkan satu lagi turunnya jauh. Gitu. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalkan di next-nya nih kita bisa lihat ini kayak brandnya lah. Mungkin kalau yang kiri kita nggak usah terlalu lihat, yang tengah lah yang brand ini. Ya, si Toyota itu dari 33% market share sekarang 32%. Nah, kebalik. Dari kanan ke kiri 32% sedikit naik ke 33%. Nah, yang turun itu sebenarnya adalah Daihatsu yang hijau. Itu dari 21% ke 17%. Ya, secara dia punya share nih. Ya kan? Kemudian kalau kita bicara Isuzu ya sama ya 3% ke 3%. Nah, yang others ini market share-nya naik 44% ke 47%. Nah, others ini apa? Nanti gue ada di slide berikutnya gitu. Oh, berarti sebenarnya Toyota masih lumayan strong ya, Toyota Lexus ya. Nah, masih tapi flat secara market share ya, tapi ini sayangnya nggak di breakdown antara Toyota dan Lexusnya, bro. Iya, Feeling gue yang naik Lexusnya. Meskipun mungkin nggak sebesar Toyota ya penjualannya ya. Kenapa gitu. feeling lo yang naik Lexus ya? Kenapa feeling lo yang naik Lexus ya? Soalnya Toyota secara ini ya agak kemakan juga, terutama di segmen LCGC-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya gini, jadi kayak LCGC-nya itu yang agak kemakan, untuk yang segmen menengahnya masih kuat gitu kan. Nah, Lexusnya juga naik gitu. Oh, di sini kelihatan nih yang kiri ya. Iya, yang hijau betul. Kan 89.000 jadi 68.000 gitu. Iya, betul. Nah, itu ya kan. Jadi kemakan itu sebenarnya di segmen LCGC ya, karena kan kalau di segmen yang LCGC itu sekarang kan ya pesannya udah banyak tadi kan. Alternatif jadi banyak. Udah dialamin ya. Iya, tadi kayak gue lirik semua. Gitu. Nah, kemakannya di sana sebenarnya. Mungkin juga LCGC itu soalnya kan kalau misalnya mau bilang 200 juta gitu kan buat ke kantor enak kan. Ya. Jadi kalau misalnya EV jadi bebas ganjil genap Itu dia. gitu, salah satunya. Itu dia, dengan 200 juta lu udah bebas ganjil genap gitu jadinya. Iya, kan. Daripada orang harus punya 2 mobil gitu. Bener. Pajak lebih murah. Iya. Ya, itu sih makanya kenapa kayaknya kemakannya di sana gitu kalau gue lihat. Ya kan? Nah, terus ini ada data gue siapin juga tabelnya lah gitu. Nah, jadi sama ya tadi ya Daihatsu yang turun, yang kalau yang lain masih sama lah gitu. Meskipun nih secara market share kan tadi Toyota Lexus naik dari 32 ke 33, tapi secara growth-nya, penjualan unitnya sebenarnya agak turun juga, cuman masih oke lah, negatif 5% gitu. Nah, kemakannya tadi adalah di LCGC-nya kalau ini. Nah, Daihatsu ini nih yang turunnya lumayan, 25%, Dok. Makanya market share-nya dari 21% ke 17% gitu. Nah, kalau yang non Astra, nah ini kita bisa lihat nih, yang makan market share siapa? Yang makan market share itu adalah pemain-pemain ini nih, Chery dan si BYD. Gitu. Gimana pemerah lu minus 3% bro? Gimana pilihan lu minus 3%? Yang lebih parah pijet dong, minusnya 100%. Nggak jualan lagi dia ya. Jualannya nol ya, Iya, marketer ini ngapain dia tuh ya?
Wih, Cherry, oh ya 266%, BYD 258%. Soalnya mereka juga rilis produk lineup baru. Produk lineup baru. Dan lebih murah juga kan. Yang dua-duanya sih, kalau misalnya Denza yang atas, kalau misalnya yang bawah juga, ya tapi belum keluar di sini lah ya. Atowan belum masuk. Ini belum tercemin kalau Atowan gitu. Tapi kalau dari sini kelihatan ya sepanjang 2025 ini yang makan market share itu adalah si Chery dan BYD. Dan yang menariknya adalah lu lihat deh, misalkan ini kan year on year ya. Misalkan BYD deh dari 5.000 menjadi sekarang hampir 20.000 ya kan. Nah, berarti kan kenaikannya 14.000. Ya, lu bandingin misalkan sama si Isuzu atau ke Daihatsu lah. Lu bayangin misalkan kalau dalam 5 tahun ke depan pertumbuhannya sama seperti ini, ya kan 10 sampai 15.000 per ini bisa ngalahin Daihatsu. Gitu loh. Terus mereka pemain baru ya. Iya, padahal mereka pemain baru, ya kan. Nah, gue jujur nggak terlalu paham kenapa kok Daihatsu bisa 25% sih. Nah, Gue itu belum Om Fitrayer yang jelasin. Iya. Gitu. Tapi by data kurang lebih adalah seperti ini. Gitu. Menarik ya. Gue pikir orang tuh bisa put on hold pembelian kayak electric cars, mobil-mobil listrik, soalnya kan harganya turun kan. Iya. Mereka merusak tren sebelumnya. Dulu-dulu kan mobil selalu naik. Dan kan banyak orang yang mau beli mobil selalu nanya harga jualnya gimana. Gue jadi kaget kenapa EV sekencang itu, padahal yang kita tahu harganya turun banget. Dan biasanya kayak, lu kenapa beli mobil merek ini, kan ini harga jualnya turun. Itu kan biasanya dijadiin pertimbangan. Ternyata udah nggak lagi jadi pertimbangan nih kok. Ya kayaknya gitu sih. Jadi orang kayaknya Atau ya mereka udah belum yang tahu penting ya? sekarang dulu. Atau mereka nggak Atau expect kali bro. Iya, bener juga. Kenapa lu beli? Kan lu yang beli. Iya. Bener, nggak expect. Mungkin habis ini turun datanya nih. Forecastingnya gitu kayaknya. Tapi mungkin waktu orang beli saat itu tuh mereka pikir ini nih kayaknya udah titik bottomnya nih. Oh iya. Soalnya kan dulu kan pertama kali rilis Ioniq kan. Ioniq. Ioniq 5 kan. Terus kan Iya. turun kan. Iya. Jadi mungkin waktu Bro Yuda beli, udah dipangkas Udah, nih ini Ioniq udah- nih. ini udah titik Udah bottom supportnya nih. Iya. Udah titik support. Kena jebol terus. Deep of the deep of the deep. Iya, the deep of the deep. Iya, ya mudah-mudahan kali ini beneran the deep. Kayaknya enggak sih. Kayak juga. Oke. Tapi emang gila sih, maksudnya kalau misalkan kayak merek-merek China gitu kan mereka kalau strategi jualannya itu nggak nyari untung dulu bro. nyari share dulu, share-nya dapet, baru pelan-pelan nanti dinaikin. Supaya mereka bisa dapat ekosistemnya kali. Iya, nah itu emang the way Chinese companies bekerja seperti itu. Makanya kenapa bisa kayak Atto 195 juta, ya gitu mereka nggak cari profit, yang penting share-nya dulu. Iya. Dan gue tuh sebenarnya kemarin udah sempat bikin video tentang BYD. Jadi salah satu alasannya tuh juga di China mereka tuh sebenarnya oversupply juga. Jadi mereka punya inventory itu menumpuk. Nah, jadi mereka perlu cari tempat lain buat mereka buang-buangin barangnya mereka gitu. Salah satunya Indonesia. Salah satu Indonesia. Takutnya nanti kan kalau misalnya inventory menumpuk, itu kan bukan barangnya apresiasi kan. Barangnya kan pasti kan depresiasi gitu. Jadi ya sebagai konsumen sih ya seneng-seneng aja gitu. Sebagai konsumen yang belum beli lah. Iya betul. Konsumennya udah beli sih sedih sih. Iya. Oke, next lagi lah ya. Oh Nah, iya, kalau misal tadi ya dari segi bisnisnya Astra, menurut lu ya dari data berapa persen sih mereka tuh yang dari otomotif versus lainnya? Seberapa penting otomotif untuk Astra? Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya sebenarnya penting karena gini, kalau kita lihat ya, ini di sebelah kiri itu adalah segmen net income per lini bisnisnya. Nah, jadi kalau ditanya dari labanya Astra kan secara year on year turun 4%, Bu. Dari 16,6 triliun ya yang ini ke 15,99 triliun atau turun 4%, ya kan? Nah, si otomotifnya sendiri itu turun 8%. Ya, secara bottom line-nya, ya kan? Nah, jadi kalau ditanya seberapa penting. Jadi kalau secara revenue-nya dia contribute kurang lebih sekitar 42% kalau gua nggak salah ingat. Tapi dari segi labanya, nih kalau kita ke yang kanan dikit ya, dia itu contribute sekitar 5,2 triliun versus 15 triliun, berarti kurang lebih ya 30-35% lah. Jadi penting gitu loh. Dan kalau dilihat secara lini per bisnisnya, ya otomotif, jasa keuangan, sama si alat berat ini 3 terpenting lah buat si Astra gitu. Nah, jadi balik ke sini si otomotifnya sendiri turun 8% dan yang turun juga adalah si HEMC. HEMC itu adalah yang ini tadi nih, alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi.
Nah, itu turun sekitar 15% atau 866 miliar. Nah, itu dua bisnis Astra yang lagi turun. Nah, yang lagi naik apa? Yang lagi naik itu adalah si financial service. Ya, leasing lah, kemudian juga bank lah, ya kan. Kemudian ada agribisnis, ya dia kan punya AALI kan. Astra Agrosari itu juga lagi naik. Nah, kemudian ada infrastruktur, ya naik 38% atau 175 miliar, sama IT and property, tapi masih kecil lah gitu, naik 22% atau 35 miliar. Jadi kurang lebih seperti itu. Penting karena mencakup sekitar 30-35% dari laba bersihnya Astra. Kalau jasa keuangan itu apa? Itu tuh bukannya, kalau kan bayangan gue leasing kan. Nah, leasing kan berarti kan ada kaitannya sama penjualan otomotif mereka. Kalau misalnya otomotif mereka turun, berarti leasing mereka kan juga harusnya turun juga harusnya gitu. Tapi kan dia nggak hanya serve Astra, dia kan serve juga merek non Astra. Ya kan, nah itu dia masih oke lah gitu. Tapi ada juga bank, kan sekarang dia punya Bank Jasa Jakarta yang sekarang jadi Bank Saku. Nah itu juga lagi naik juga gitu. Oke. Nah terus kalau misalnya Astra ini bisnisnya kayak gimana bro? Misalnya kalau misalnya kita ngomongin yang otomotif ya, sama mobilitas. Itu tuh lebih ke arah mereka sebagai distributor atau mereka sebagai manufacturing. Soalnya kayaknya banyak orang belum tahu nih, soalnya menurut gue dampaknya BYD dan teman-teman lainnya itu sangat besar. Soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin manufacturing, kan mereka kan ada ini kan Toyota Manufacturing Indonesia lah, TMMIN. Ya, TMMIN. Di mana isinya itu sebenarnya 95% punya Toyota, Astra sebenarnya cuma 5% gitu. Nah, tapi implikasinya apa? Implikasinya kalau misalnya penjualan Toyota itu turun, berarti kan orang-orang yang ngebikin mobil, yang ngerakit mobil, pembuatan spare part segala macam itu pasti bakal jeblok juga gitu kan. Iya, betul. Nah, dampaknya tuh ke ekonomi kita bakal besar sekali gitu. Nah, dari mobilnya, apakah brand-brand lain misalnya kayak tadi itu, Daihatsu lah, terutama yang tadi kan turunkan. Mereka tuh juga ngebikin di Indonesia juga, atau mereka tuh impor atau kayak gimana? Atau mereka cuman ngerakit doang atau kayak gimana? Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi kalau di industri otomotif itu agak unik ya, karena merek-merek Toyota, Daihatsu itu bukan milik Astra, tapi punya hak eksklusivitas untuk mendistribusikan. Makanya kenapa kalau misalkan kayak di Toyota deh, Toyota benar yang tadi Bro Leon bilang bahwa ada Temin, ya kan, ada TAM. Nah, Temin ini masih 95% Toyota, Astra cuma 5%. Nah, Temin ini tetap dimiliki Toyota. Nah, Astranya itu adalah di TAM namanya, Toyota Astra Motor. Mungkin kalau kita kenalnya Auto 2000, nah itu kan buat mendistribusikannya, ya kan? Nah, jadi Astra itu punya hak untuk mendistribusikan merek seperti Toyota. Kalau Daihatsu itu namanya ADM, Astra Daihatsu Motor. Nah, itu kayak Teminnya Toyota. Sementara TAM-nya Daihatsu itu namanya DSO, Daihatsu Sales Operation. Isuzu juga sama. Isuzu itu Yami itu adalah si ATPM-nya, yang pegang adalah Isuzu-nya juga, yang mendistribusikan adalah ISO. Nah, jadi itu konteks secara struktur organisasinya. Nah, kalau secara punya siapa atau misalkan punya gini deh, dampaknya gitu ya. Kalau misalkan kayak Isuzu itu kalau misalkan kayak mobil-mobil yang passenger itu adalah kebanyakan CKD. Jadi completely knockdown. Nah, tapi beberapa line up-nya dia kayak misalkan Isuzu D-Max. D-Max itu masih CBU. Nah, jadi dirakitnya di Thailand, kemudian dibawa ke Indonesia. Toyota juga sama, ada yang completely knockdown, tapi ada juga yang CBU. Tapi most of the line product itu adalah udah CKD. Jadi kalau ditanya tadi apakah ini akan berdampak, menurut gue bisa berdampak gitu, karena dia punya produksi itu di Pondok Ungu. Nah, itu lahannya besar sekali dan pekerja juga banyak sekali. Ya kalau misalkan penjualan turun, ya otomatis akan berdampak ke dia punya pekerja, bro. Atau mungkin gini, para pekerja di Astra, di Toyota, pindah ke BYD aja. Karena naiknya tadi ratusan persen kan. Pasti butuh pekerja baru. Pindah ke Subang. Iya, pindah ke Subang. Benar. Oke, kalau misalnya ada lagi nggak yang lu pengen share mengenai Astra? Oke, ini mungkin gue bicara soal ini nanti kalau secara otomotifnya turun, tapi sebenarnya nggak semua turun, karena ini kalau misalkan kita lihat kayak komponen ya, Astra Auto Parts
dia masih naik meskipun hanya 4%. Kemudian Jadi kan Auto kan ini kan perusahaan TBK juga kan? perusahaan TBK juga, iya. Auto, PT. Menarik, ya mereka masih bisa naik ya. Iya. Ya mungkin mereka juga servicing mobil-mobil yang lama gitu kan. Iya. Jadi dampak penjualan mobil sekarang itu belum terlalu kelihatan. Lebih minim. Belum kelihatan kali. Belum kelihatan. Soalnya kan mungkin masih free juga. Masih under warranty juga. Benar. Belum bayar juga nih yang penjualan setahun terakhir gitu kan. Benar. Nah, kemudian ada ini mereka bilang namanya segmen mobility, mereka punya Sera ya sama OLX Mobi. Ya ini saingannya Asa kita tuh. Nah, ini saingannya gitu Wih, kan. saingan Asa kita. Kayak gue pemilik Asa gitu. Padahal isi fotonya 20 juta. Gue juga pengen dibilang ini saingan asa kita Yud. Tapi saya nggak punya. dia awal pengen bilang ini Asa kita, tapi dia akhirnya Asa kita. Nggak diajak gue nih. Tapi kapan-kapan lu boleh lah beliin gue satu lot Pani, satu lot BCA juga bisa lah punya gue gitu kan. Begitu gue lewatin cabangnya, BCA gue gitu kan. Begitu lewat PIK 2, nih punya gue kompleksnya. Agun siapa? Partner gue. Ya kan? Gue pemegang saham. Ya. Gue investor dia gitu kan. Dia butuh berapa, dia tanya butuh berapa. Temu right issue, ya gue top up gitu kan. Tambah satu lot lagi. Ya, nah itu kalau Seranya sendiri itu turun ya. Nah, OLX Mobi dia used car. Ya, used car ini lumayan lah, naik 26% gitu. Kemudian, nah ini financial service. Tadi kan ada asuransi juga ya. Jadi ada asuransi. Ya, asuransinya itu yang ngedongkrak lah. Dia punya jasa financial services gitu ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Nah, ini HMC yang tadi heavy equipment, mining, construction, and energy. Ya, ini mungkin teman-teman kenal dengan United Tractor lah. Nah, United Tractor secara revenue by segmennya naik 6%. Komatsu, si alat beratnya juga naik 27%. Nah, cuma mining service-nya dia turun 9% gitu. Ya, sehingga secara keseluruhan laba bersih dari si HMC tadi atau si United Tractor itu turun 15% menjadi sekitar 5 triliun. Kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian ini agribisnisnya dia naik ya 40%. Ya kalau harga sahamnya ya kurang lebih seperti inilah. Gitu. Ini menarik ya. Kok bisa kalau misalnya kita ngomongin 1 tahun terakhir, 1 year history, itu bisa naik 8%, 9%. Padahal ya kita sama-sama tahu dampaknya sektor EV ini pasti besar gitu ke penjualannya mereka. Ya, pertama kalau gue lihat ya, pertama memang kalau secara 1 tahun ya memang harga saham Astra di level 4.500 sampai 5.000-an itu sebenarnya secara valuasi murah tuh. Jadi kayak dia punya kalau misalkan mau turun lagi pun terbatas. Kecuali misalkan kita bicara Astra dari 7.000 atau 8.000, nah itu mungkin akan kelihatan lebih beda. Jadi pertama adalah dari segi valuasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi performance-nya. Memang tadi kita bahas kayak si otomotifnya, kemudian alat beratnya itu turun. Tapi Astra secara company itu kan bukan hanya otomotif dan heavy equipment, tapi kan ada tadi ada otomotif lah, kemudian ada ada spare part lah, kemudian ada asuransi lah, kemudian ada IT property segala macam. Nah, jadi as a whole ya turun tapi turunnya masih terbatas gitu. Jadi itu yang kemudian membuat orang punya masih punya harapan lah. Masih punya harapan, masih percaya dengan Astra ya sehingga harga sahamnya masih relatif ya naik tapi tipis gitu loh. Nah, yang ketiga adalah Astra ini royal bagi dividen. Nah, jadi kalau misalkan let's say lah kita pegang di harga 4.500 sampai 5.000-an, mungkin 1 tahun itu kita bisa dapat 10 sampai 11% dividen yield lah. Gitu. Jadi masih quite okay dan buat investor besar, investor institusi ya more than happy sebenarnya untuk dapat dividen double digit dari Astra meskipun harga sahamnya ya nggak selalu diapresiasi gitu. Kalau misalnya buat lu sendiri ya, kayak kira-kira apa yang perlu dilakukan sama Astra supaya lu tuh tertarik buat beli? Oke. Pertama pastinya dia harus berbenah dari segi dia punya otomotif karena gue pernah ngobrol juga sama investor relation-nya Astra juga. Gue tanyanya gini, kenapa sih Astra itu terkesan tidak mau untuk bergerak ke EV. Nah, jadi mereka bilang, bukan kita nggak mau, tapi kita punya due diligence. Nah, Astra ini kan sebenarnya bukan Astranya ya, merek-merek Jepangnya. Merek-merek Jepang itu kan kita tahu
very bureaucracy, sangat birokratis dibandingkan dengan misalkan Korea atau China yang cepat gitu kan. Nah, jadi mereka tuh untuk memutuskan pindah dari mobil konvensional ke mobil EV, studinya tuh panjang, ya kan? Nah, mereka itu baru berani mengeluarkan yang istilahnya tuh adalah hybrid, ya kan? Ya kayak misalkan Toyota Zenix lah, itu kan hybrid kan, setengah bensin, setengah listrik. Tapi buat yang benar-benar line up yang full EV itu belum ada dan belum berani gitu loh. Mereka masih punya pendirian bahwa mobil elektrik ini punya tadi masa batasnya. Karena mereka percaya bahwa setelah sekian tahun baterai ini akan ya istilahnya mungkin habis masa pakainya gitu ya. Dan resale value-nya akan jatuh gitu loh. Nah, sementara mereka masih percaya bahwa mobil konvensional itu masih yang terbaik for now. Tapi kalau gue melihat bahwa ya trennya sudah berubah gitu. Jadi kalau misalkan Astra dan merek-merek Jepang tadi tidak berbenah, ini bisa jadi serius isu kayak misalkan tadi tuh ya si BYD mungkin dalam 5 tahun kalau misalkan ternyata Daihatsu misalkan tidak berubah, bisa jadi nomor 2 bukan Daihatsu lagi, BYD mungkin. Ya, kalau Toyota mungkin masih jauh lah. Ada fun fact nih. Ini gue coba nyari data juga kan. Tolong presentation deck. Boleh langsung di sini. Ternyata gue kira kan memang tadi Korifan juga bilang penjualan Astra menurun. Tapi di Gias, Astra itu SPK-nya masih paling tinggi. Astra itu SPK-nya 4.250, sedangkan BYD sedikit di bawahnya 4.195. Jadi ternyata di Gias kemarin penjualan Astra tuh masih paling tinggi di antara merek mobil yang lain. Jadi kayak membingungkan juga kalau dalam setahun ini menurun, tapi kenapa pas di Gias tuh paling tinggi di antara yang lain gitu. Tapi enggak, kalau 4.000-nya Astra dengan 4.000-nya BYD tuh beda ini. 4.000-nya BYD tuh bagus banget, 4.000-nya Astra tuh jelek banget. Oh iya, itu mungkin ya. Harusnya kan mungkin kalau 4.000-nya BYD harusnya Astra mungkin bisa belasan ribu. Tapi cuman dapat 4.000. Nah, perspektifnya tuh Mas Yuda. Oke. Jadi karena Astra itu hitungannya penurunan ke 4.000, BYD menaik ke 4.000. Dan itu kan Astra kan, berarti kan all brand ya harusnya. Ini cuma satu brand, BYD. Baru itu gila banget sebenarnya. Kalau misalnya nggak data itu, gue gila banget 4.000. Iya, BYD gila banget. Satu BYD menyaingi semua brandnya Astra. Wih, gila. Itu sih ngeri, malah ngeri lagi. Berarti Astra SPG-nya kurang cantik kali ini. Jadi kalah sama BYD. Iya. Gitu lah kurang lebih ya. Makanya kalau kita lihat 5 tahun juga ya relatif belum kemana-mana harga sahamnya. Jadi turun banget juga enggak, naik banget juga enggak. Jadi kalau buat pengincar capital gain ya ini kurang menarik. Tapi kalau buat pengincar dividen ya ini masih quite oke lah gitu. Okay. Nah, next lu pengen bahas auto atau itu tadi lu share-nya yang tadi ya sekilas aja? Kalau yang Astra ini, nah kalau mungkin next kita bisa bahas auto sih. Oke, boleh. Oke. Nah ini kita kenalan dulu lah ya. Ya, apa itu auto? Auto. Nah jadi auto itu sebenarnya anak usahanya Astra, 80% dipegang oleh Astra, 20% publik gitu ya. Nah dia juga punya banyak anak-anak entitas anak usaha lah dan joint venture. Nanti mungkin gue jelasin di slide berikutnya. Nah, jadi kalau dikatakan secara bisnis, ini adalah bisnisnya si auto nih. Jadi dia punya 2 lini bisnis ya. Yang pertama itu namanya adalah manufacturer, yang kedua itu adalah distributing companies. Jadi atau kita sebutnya dengan trading gitu. Nanti ada juga di slide berikutnya, tapi ini kita kenalan dulu deh. Kalau di manufacturer-nya customer-nya itu hampir semua, bukan hampir lah, semua merek Astra itu di-serve sama si auto. Dan juga dia meng-serve merek-merek di luar Astra. Contoh nih, misalkan kita lihat di sini misalkan ada kalau motor ada Yamaha gitu kan, terus kalau mobil ada Mitsubishi, Ford, Hino, ya, Fuso, Renault, ya dan alat berat kayak misalkan tadi ada Komatsu, Pama itu juga customer-nya dia gitu loh. Nah, kemudian dia punya joint venture. Nah, joint venture-nya itu merek-merek ini mungkin kalau dari sini yang kita paling kenal misalkan Denso gitu ya. Nah, ini adalah bisnis manufacturing-nya mereka. Nah, bisnis manufacturing-nya ini kurang lebih kontribusinya sekitar 40 sekian %. Nah, lebih besar itu adalah di trading companies-nya. Kalau di trading companies-nya itu mungkin kita kenal dengan merek Shop and Drive. Gitu. Nah, Shop and Drive ini punya ratusan outlet lah ya. Nah, dia juga serve brand-brand yang teman-teman bisa lihat di
sini gitu loh. Ya, nah ini ada 15.000 nih retail networks ya kan, dan dia juga ada di luar negeri juga saat ini gitu. Nah kalau produk apa yang di serve oleh Astra ya ada 4 wheels gitu ya, 4 roda, kemudian ada commercial vehicle, mobil niaga sama motor juga ada gitu. Jadi dia intinya adalah menyediakan spare part untuk hampir semua jenis kendaraan, mau itu mobil, mau itu motor maupun kendaraan niaga gitu. Nah ini kurang lebih gambaran tentang si Astra Auto Parts gitu ya. Nah, ini yang tadi gue sempat mention bahwa manufacturingnya dia ya secara secara revenue composition itu sekitar 56%, sementara yang trading yang shop and drive-nya tadi itu adalah 44% gitu. Nah, di tahun 2024 ya itu sedikit turun. Manufacturing-nya itu 51%, kemudian trading-nya itu 49% gitu. Jadi kurang lebih turun sekitar 2% ini, tapi data per 2024, yang 2025 ini dia belum public expose, jadi gue belum bisa dapat yang terbarunya seperti apa. Tapi harusnya nggak terlalu jauh beda lah gitu. Ya, kemudian ini sekilas mengenai lini bisnisnya. Kemudian, nah yang menarik adalah gini, kalau ditanya apakah auto ini hanya serve Astra, sebenarnya enggak. Nih kalau dilihat di sebelah kanan, dia serve merek-merek Astra 62%, ya kan, tahun 2023, non Astra itu 38%. 2024 kurang lebih mirip ya, tapi Astranya turun jadi 60%, non Astra sedikit naik jadi 40%. Ini align ya dengan yang tadi kinerjanya Astra yang agak sedikit turun di segmen otomotifnya. Nah yang bawah itu adalah ya produk-produk lah yang disediakan oleh si auto ini gitu. Kemudian, nah ini yang gue pingin highlight sebenarnya adalah si auto ini apakah akan diuntungkan dengan EV atau malah sebaliknya dirugikan gitu kan. Jadi kalau menurut gue auto ini sebenarnya masih netral bro. Karena Astranya sendiri atau merek-mereknya Jepang ini belum menggunakan, belum ada line up yang mobil elektrik, ya mereka juga nggak bisa punya spare part-nya gitu kan. Tapi mereka sudah mulai menyediakan kayak SPKLU-nya lah gitu. Jadi EV charging station facility mereka udah ada. Nah, Astra Auto Power tuh yang di sebelah kiri atas. Kemudian ada EV charging station ya, atau disebutnya sebagai Altro gitu kan. Nah, ini beberapa dia punya Auto Power Station gitu ya. Dia udah mulai ada gitu loh. Nah, cuman kalau untuk Capex kemarin gue sempet cek, dia ada statement bahwa dia menganggarkan 500 miliar untuk infrastruktur EV, cuman belum dijelaskan lebih detail untuk apanya gitu loh. Karena kan kalau misalkan ditanya apakah dia serve untuk merek-merek BYD atau Wuling, sepertinya belum gitu. Jadi mereka belum gencar banget untuk menyediakan spare part yang mobil elektrik, tapi mereka baru sekedar sebagai supportingnya lah, SPKLU-nya gitu kurang lebih. Belum proven juga bahwa apakah kayak BYD dan merek-merek lainnya membutuhkan auto sebagai supplier spare part-nya kan. Karena bisa jadi ada supplier yang lain. Ya, atau kan mereka sendiri bisa jadi gitu. Iya, dan sepertinya memang akan begitu sih gitu. Soalnya mereka kan lebih ke Jepang ya gitu. Jadi kayak buat menyediakan itu kan butuh capex yang nggak sedikit gitu. Jadi mereka kayak sama arahannya dari Astra, mereka juga hati-hati gitu. Jadi jangan langsung menganggarkan yang sampai triliunan gitu untuk EV gitu. Jadi mereka masih kayak slow but sure aja gitu. Iya. Dan si Astra Auto Power ini sebagai pengguna EV, dia tuh SPKLU paling mahal. Oh gitu? Iya. Lu pernah ngecas itu? Pernah ngecas. Kalau yang lain itu yang dihitung sebenarnya watt-nya. Kita pakai berapa watt. Kalau dia hitungnya pakai jam. 1 jam 50.000. Yang lain itu bisa 80.000 sampai penuh. Jadi untuk pakai charging di Astra itu tuh yang paling mahal. Oh. Lu ngomong kayak gitu nanti gue nggak dapet endorsement. Oh Astra iya, astaga, salah gue. Astra paling bagus, tapi paling bagus. Paling bagus ya? Paling ada di mana-mana. Dari tadi tuh pendapatnya dia pribadi. Iya. Kalau buat gue sih, gue yakin paling bagus. Paling bagus. Lebih mahal karena kualitinya. Kualitas sih bagus. Kualitas, dan di tempat-tempat bagus. Nah betul. Gue yakin listriknya juga beda bro. Iya. Listrik yang di sini tuh nggak tahu wattnya beda. Dia pakai gitu. ini pakai hamster. Nah. Kali di lingkaran itu. Iya, jadi itu. Jadi green energy. Green energy. Nggak pakai coal dia. Benar itu dia. Kalau misalnya kita ngomongin sahamnya kayak gimana?
Oke, kalau kita ngomongin sahamnya, sorry, ini tadi gue lupa jelasin ya. Ini apa namanya, dia ada, tapi masih belum banyak lah. Ini kayak dia, misalkan kayak ini nih, dia ada fast charging lithium battery pack, dia udah ada, ya kan? Tapi masih terbatas lah, battery management system EV. Jadi ada beberapa produk EV juga, EV battery charger, fuel cell stack gitu-gitu ya. Nah, itu kan masih terbatas, masih very minimum lah. Masih buat Tamiya kali ya kok? Ya kayaknya begitu ya. Bukan buat mobil beneran ini. Kayaknya sih buat begitu 4WD dulu kayaknya. Jadi mereka udah ready, tapi belum yang skala masif lah, baru tester mungkin ya gitu loh. Nah, ini factory location-nya. Ini yang tadi dia udah mulai ada di Cina dan Vietnam. Ya, ini kurang lebih ininya lah. Nah, oke, ini mungkin kalau bicara mengenai harga sahamnya. Nah, tapi sebelum ke harga saham, mungkin gue pengen bahas sedikit tentang kinerjanya ya. Jadi memang Astra Auto Parts ini juga masuk salah satu saham yang turnaround juga pada masanya, bro. Gitu. Jadi kalau misalkan waktu itu kita udah advisory di tahun 2020, sebenarnya dapat bagger juga dari Asta. Ya, gitu. Sayangnya gue nggak kenal lu 10 tahun yang lalu ya. Belum kenal. Gue dapat bagger dari Auto client advisory yang waktu itu juga dapat bagger dari Auto gitu. Nah, jadi sebenarnya Astra Auto Parts ini kinerjanya itu sempat jeblok pas pandemi. Ini lu bisa lihat nih. Jadi labanya dia dari sekitar 700 miliaran, itu sisa 2 miliar doang nih, hampir nggak kelihatan kan kalau di 2020 gitu. Nah, begitu masuk ke 2021, 2022, ya dia naik signifikan. Oh, gitu. Lu belinya yang 2020 atau yang 2016? Gue sebenarnya dari 2019 menuju ke akhir. Wis. Nah, jadi 2019 sempat turun dulu, gue sempat ada floating loss 25-30%, ya, tapi gue average down, dan di 2020 itu gue beli lagi, harga rata-rata gue jadi sekitar 1000-an gitu ya. Nah, begitu masuk ke 2021 dan 2022, harga sahamnya jadi ke 2000 lebih gitu. Jadi dapat bagger juga sesuai dengan nama Astra gitu. Dengan nama ini Auto 2000 gitu. Oh iya. Ternyata ada insider di Auto. Ada insider. Udah ditulis Auto 2000 deh. Sekarang harganya berapa nih? Kalau belum 2000 berarti nanti ke 2000. Nah, sayangnya udah di atas. Udah lewat. Lu belinya pasti ganti nama jadi Auto 4000. Lu boleh beli tuh bagger lagi. Nah, jadi kalau dilihat ya secara 1 tahun terakhir sih nothing special lah ya. Harga sahamnya cuma naik 8%-an gitu kan. Dia juga kalau bagi dividen ya so-so aja, bukan dividen stok gitu. Nah, cuman ini yang dia benar-benar 2020 ke 2022-nya ini yang naik, 2023 yang naiknya cukup kencang gitu. Jadi kalau misalkan 2020 waktu itu kita beli di 1000-an, average waktu itu, ya sampai 2022 ke 2023 ya dia naik ke 2000-an. Meskipun sempat sampai naik lebih tinggi lagi ke 3000-an gitu. Tapi after that ya harga sahamnya turun lagi ke 2000-an gitu. Jadi kurang lebih harga sahamnya seperti ini. Nah, ini kan kalau gue tarik ke kiri lagi tuh, Bro, dari 2017-18 itu mau average juga, Bro. Dia bahkan sempat ke gue lupa ya 3000 apa 4000 gitu. Tapi kalau sampai ke 1000 itu kan berarti mau Coba di Chrome aja. Coba ya. Chrome di googling. Ini buat teman-teman yang nonton, Astra kalau kita lihat tadi di portofolionya Koleon itu nggak ada. Oh iya, Auto juga nggak ada. Auto nggak ada. Karena nggak gini banget. Bukan ya. tipenya Korifan ya. Betul. Nah, ini itu tuh. Ya kan dari 2014 tuh udah 3.500 ya kan. Jadi kan mau average juga deh kalau dilihat. Ya kan gue beli waktu itu ya di 2019-an masih di 1.300, 1.200 ya kan. Terus pas Covid sempat jeblok sampai 780, nahan napas gitu kan. Ya udah di sini gue beli lagi ya kan, jadi average gue di 1000-an ya harga sahamnya. Terus kemudian gue lepasnya ya mungkin agak tusun ya di di 2000-an di sini gue jualnya ya, tapi habis itu harga sahamnya naik lagi ke 3000-an gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu, masih dapat cuan bagger lah di situ. Iya. Tapi habis itu turun lagi ke 2300-an. Oke, berarti tunggu dia naik, banting dulu baru kita masuk. Korifan nanti masuk lagi waktu udah di 1000 lagi. Udah turun lagi dulu dia. Iya, tunggu mau average berikutnya, Bro. Iya, makanya kita tunggu. Oke, sekarang kita masuk ke IPCC kali ya. Oke. Ini saham bagger nih IPCC. Kita kasih unjuk sahamnya dulu kali IPCC. Oke, boleh. Ini gue bukain dulu ya IPCC. Oke, nah jadi kalau kita bicara mengenai IPCC, ini adalah anak usahanya dari Pelindo. Jadi holding company-nya itu adalah Pelindo namanya. Dia punya
kontainer, punya klaster non peti kemas, punya logistik, klaster marin dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai IPCC itu gampangnya adalah aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Orang kenalnya itu. Jadi dia menyediakan pelabuhan, dia punya di yang paling dekat dengan Jakarta ya pasti di Tanjung Priok. Itu adalah port terbesarnya IPCC. Selain itu dia punya di beberapa kota lain ya, ada di Surabaya, kemudian ada di Belawan, ada Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, dan ada di Makassar juga seperti itu. Jadi dia menyediakan port-port untuk aktivitas ekspor impor. Yang paling banyak adalah mobil. Jadi ini memang IPCC ini erat kaitannya dengan otomotif gitu. Nah, kalau ditanya sebenarnya IPCC ini ngapain sih kerjaannya, ada 3. Yang paling orang banyak tahu dan yang memang paling besarnya adalah terminal operator namanya. Nah, jadi detailnya nih teman-teman bisa lihat ada mulai dari planning and control, kemudian ada stevedoring namanya, jadi yang proses memasukkan mobil ke dalam kapal gitu ya. Kemudian ada yard operation, ya mulai dari cargo dooring, storage, inspection untuk mobil-mobil yang akan dikirim, sampai ke receiving delivery-nya, sampai ke destinasi tujuan seperti itu. Nah, ini yang utamanya dia gitu. Dia sebutnya sebagai terminal operation system. Nah, kemudian yang kedua ini ada supporting activity-nya, dia sebutnya adalah CTS atau car terminal supporting gitu. Mulai dari vehicle processing service, ya value added service, equipment processing service, tapi ini hanya ya aktivitas tambahan lah. Sama ada distribution management, mulai dari pre-delivery center sampai ke dia punya truck car carrier juga, tapi ini nggak gitu besar. Paling besar itu adalah di terminal operatornya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara IPCC ini memang erat kaitannya dengan otomotif. Kenapa? Karena erat kaitannya dengan mobil CBU. Nah, jadi kalau misalkan gue pengen lebih highlight di yang sebelah kanan gitu ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan yang warna gelap ini adalah ekspor CBU-nya si IPCC. Kemudian ini adalah import CBU-nya si IPCC. Nah, kalau yang ini adalah kebalik. Ini adalah IPCC, ini adalah Gaikindo as a whole gitu. Nah, kalau dilihat secara, dan yang ini adalah market share-nya gitu loh. Nah, jadi kalau dilihat market share dari si IPCC ini ya kurang lebih di 70-80% lah dari total keseluruhan gitu. Nah, sisanya kemana? Ke Patimban gitu. Nah, Patimban kan bukan undernya si IPCC gitu. Tapi kalau dari 70-80% activity untuk bongkar muat, ya pengiriman ekspor impor kendaraan itu melalui si pelabuhannya si IPCC gitu. Jadi 70-80%. Dulu sebelum ada Patimban dia 100% malah tuh gitu. Tapi sejak adanya Patimban ya mulai kepecah lah gitu. Karena kan ada merek-merek kayak misalkan Hyundai. Hyundai kan lebih dekat ke Jawa Barat. Nah, itu kan lebih dekatnya ke Patimban. Nah, itu mungkin dia agak loose di sana gitu. Tapi dia masih yang paling paling besar lah kalau untuk ininya gitu. Dia dapat duitnya tadi 2 arah ya berarti ya, dari impornya maupun dari ekspornya gitu. Betul. Tapi yang mengangkat kenapa dia kinerja naik dan harga sahamnya naik itu lebih ke impornya. Iya, yang belakangan ini maksudnya. Iya, ada hubungannya dengan yang tadi mobil-mobil BYD dan lain-lainnya. Itu udah mulai banyak yang masuk ke pelabuhannya si IPCC gitu. Nanti ada slide-nya di di belakang juga. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya paling banyaknya tuh apa sih ya, memang dia CBU ini yang paling besar tuh. Secara unitnya kan ini dalam unit ya. Dia itu tahun 2024 tuh 855.000 unit. Ya, kalau misalkan kayak heavy equipment dia ada, tapi ya sedikit lebih kecil 200.000 unit. Kargo dia ada 61.000 unit, motor pun dia ada 200.000 unit gitu. Tapi kalau yang ditanya paling besar dan yang paling kontribusi paling banyak itu adalah si CBU-nya tadi. Jadi mobil-mobil impor lah seperti itu. Mau nanya deh Kalau kan itu berarti mobil impor yang kayak BYD dan lain sebagainya. Ya. Kalau nanti BYD udah bikin pabrik, mobil-mobil Cina udah bikin pabrik, IPCC gimana? Nah, jadi memang itu ada, nanti gue udah siapin di belakang. Nanti di belakang kali ya. Boleh. Oke, nanti saya tampung dulu ya pertanyaannya Mas Yuda. Nah, jadi ini income statement-nya si IPCC ya. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena di saat emiten lain kayak misalkan tadi ICE turun ya kan, si IPCC ini malah naik
gitu. Nih kita lihat ya, dari 2021 dia punya operating revenue-nya dari 516 M, di 2024 itu naik jadi 824 M. Ya kan? Kemudian di Q1 2024 dan Q1 2025 juga masih naik, ya kan? Kemudian ke net income bottom line-nya dari 60 miliar naik hampir 4 kali lipat menjadi 212 miliar. Nah, di Q1 2024 juga menunjukkan tren yang positif. Jadi, ini memang agak anomali gitu di saat orang bilang 2024, 2025 penjualan otomotif turun. Tapi benar, tapi si IPCC ini malah kebalikannya, malah dia naik gitu loh kinerjanya. Gitu. Nah, kemudian, nah ini kalau misalkan ditanya dia dapat duit paling banyak, ya sekitar kelihatan nggak tuh, 74% itu adalah dari CBU-nya. Gitu, alat berat 10%, truknya tadi 11%, sisanya kecil-kecil, spare part, motor, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian, nah ini, ya jadi dia itu 1 atau 2 tahun terakhir, beberapa tahun terakhir, dia diuntungkan dengan adanya CBU dari merek-merek ini. Yang paling banyak siapa? BYD. Gitu. BYD, kemudian ada VinFast. Dan dua-duanya lagi bangun pabrik. Yang kayak tadi dia bilang. Ya, ada Geely, Ion yang punyanya si Indomobil, ya kan. Ada Maxus juga, tapi masih kecil. Nah, intinya adalah merek-merek ini yang sekarang masuk ke dalam pelabuhan-pelabuhannya si IPCC, gitu. Makanya kenapa dia punya kinerja meningkat, gitu. Nah, ini tadi udah ya harga sahamnya. Nah, tadi menjawab pertanyaannya Mas Yuda, ya kan. Nah, ini saya coba bikin kayak skenario-skenarionya. Jadi sekarang ini kita masih ada di skenario yang atas nih. Jadi mobil China kan masih kebanyakan impor ya, CBU kan. Ya pendapatan IPCC tinggi dari bongkar muat CBU tadi. Ya kan, tapi kalau misalkan ke depan tadi udah mulai bangun pabrik gitu kan, berarti kan produksi lokal akan meningkat. BYD bikin pabrik, Wuling bikin pabrik, ya kan. Estimasinya volume pasti akan turun. Ya kan? Nah, jadi akan ada potensi penurunan pendapatan IPCC dari segmen si CBU-nya tadi. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah apakah IPCC ini akan adaptif atau tidak? Kenapa? Karena di saat CBU-nya turun, impornya turun, dan produksi lokal meningkat, pertanyaannya adalah apakah ekspor kendaraan ini akan meningkat? Nah, kalau misalkan ekspor kendaraannya meningkat, ya kalau saya lihat ini bisa jadi peluang baru untuk si IPCC di segmen ekspornya. Jadi impornya turun, tapi ekspornya bisa naik kalau ada kesempatan di sana. Dan bukan hanya unitnya, tapi spare part-nya pun juga ikut meningkat. Nah, jadi ini dengan catatan kalau IPCC juga menangani kargo non-CBU, terutama di kontainer dan part. Tadi kan ada ya, tapi kecil gitu loh. Nah, ini bisa jadi akan mengganti sumber pendapatan. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam 1 sampai 2 tahun ke depan, ya kalau misalkan tadi bikin pabrik di sini gitu ya, merek-merek BYD, Wuling, belum terlalu mengkhawatirkan. Jadi ya at least mungkin sampai dengan setahun ke depan IPCC ini masih bisa menikmati arus kas kendaraan karena pabrik seperti BYD di Subang itu belum beroperasi penuh. Proyeksinya 2026, sekarang masih 2025, jadi masih aman lah setahun. Nah, 3 sampai 5 tahun nih yang mulai ada tantangan kalau saya lihat. Jika IPCC tidak diversifikasi. Nah, jika kendaraan impor turun drastis dan ekspor tidak cukup besar, ya, maka IPCC bisa kehilangan pangsa pasar utamanya. Gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah IPCC perlu untuk kerjasama dengan brand yang akan ekspor dari Indonesia keluar. Ya, misalnya apa? Misalkan Hyundai atau BYD, kalau misalkan mereka pakai pelabuhan Indonesia misalkan untuk ekspor ke negara lainnya seperti Asia Tenggara atau Australia, yaitu bisa naik lagi. Nah, itu nanti kita lihat nih strateginya IPCC seperti apa gitu. Atau mungkin dia berharap Xiaomi Car tuh bisa masuk Indonesia juga ya. Jadi BYD-nya bikin, Xiaomi-nya belum bikin di pabriknya. Impor jadi bertambah. Nambah gitu lagi kan. impornya. Bener. Jadi gimana, beli nggak lo IPCC? Udah beli kok, dari tadi tangan gue di sini. Udah beli. Berarti kalau itu kita jual. Berarti kita jual. Kan biar bisa pakai kata kita. Jangan. Jadi gue sendiri. Jangan. Enggak kita jadinya. Soalnya pengalaman udah konsisten. Goto konsisten, Wuling konsisten. Turun jangan nyakan-nyakan. Ya, gitulah kalau harga sahamnya ya apa namanya udah naik 170% lah ya. Jadi ya agak hati. Menariknya mereka itu ini ya masih bullish soalnya kan
emang kalau misalnya kita ngomongin secara angka segala macam naik, tapi kan sama-sama tahu ada risikonya tuh tadi kan, kalau misalnya mereka tidak beradaptif dan ekspornya itu nggak bisa offset penurunan impornya, kan ya orang kan bukan yang lihat saat ini naik kan, tapi masa depannya kayak gimana harusnya. Masa depannya. Tapi kelihatannya orang masih bullish sama ininya kelihatannya. Tapi nanti mungkin tahun depan kita lihat lah kalau misalkan kita playback ke sini apakah IPCC akan naik atau malah turun gitu kan. Iya. Itu jadi Nah, Mount kalau malah Everest. turun tuh karena gue masuk tuh kok. Kejadian lagi berarti kok. Kejadian lagi. Oke, yang selanjutnya apa bro? Sama apa lagi yang Oke. ada kaitannya sama sektor otomotif? Otomotif ya. Oke, nah jadi kalau gue lihat yang berikutnya yang juga terpengaruh itu adalah ini pemilik sahamnya nih. Saham kita. Pemegang saham. Saham kita adalah ASA gitu ya, atau Adi Sarana Armada. Ya saingannya Sera tadi yang punyanya Astra ya. Nah jadi mungkin gue nggak kalau untuk perkenalan mungkin gue nggak bahas lagi kali ya Bay. Mungkin sedikit aja kali, sedikit aja. Tapi nanti kita deepnya di yang kenapa ada kaitan ke ASA. Oke, kenapa? Kenapa BYD yang mereka banting harga yang impornya banyak dari sana atau mereka sekarang lagi bangun pabrik, kenapa ada dampaknya kok bisa ke ASA gitu? ASA, oke, gue paham. Oke, nah jadi gini, secara mungkin kalau buat teman-teman yang belum nonton podcast kita sebelumnya, itu di situ sempat kita bahas bahwa ASA ini dia punya 3 pilar. Yang pertama itu adalah corporate vehicle rental, yang kedua adalah logistic value chain, nah yang ketiga adalah used vehicle gitu kan. Nah, yang kalau ditanya kaitannya dengan mobil listrik itu lebih ke yang first pillar sama si second pillar gitu. Nah, jadi kalau corporate vehicle rental sekarang kan ini masih banyak pakai mobil konvensional gitu kan. Nah, tapi pas kemarin gue coba diskusi sama manajemen ASA ternyata permintaan untuk mobil electric vehicle itu udah mulai besar loh. Gitu. Jadi dari corporate mereka pingin yang electric vehicle. Makanya mau nggak mau karena demand-nya ada, mereka harus menyesuaikan dengan permintaan pelanggan atau nasabah gitu kan. Nah demikian pula dengan yang logistiknya, nanti gue share di belakang, mereka juga udah mulai masuk ke dalam EV gitu loh. Nah ini mungkin gue skip ya, ini udah pernah kita bahas. Ini Mount Everest tadi. Iya. kita dong. Kita beli di mana? Kita beli di 700-an. 700-an. Sekarang di 900. Oh, sekarang 900. Nah, setelah 900 kita kok. 950 sampai 1000-an lah sekarang. Ini udah pernah kita bahas ya, perbaikan bottom line-nya. Jadi gue cepet aja. Nah ini yang kenapa dia bisa turn around ya karena dia sekarang udah integrate ya, bukan cuma di antar aja tapi dia udah punya cold space, punya cargo share. Jadi lebih end to end lah dari dia punya logistik gitu. First mile, mid mile dan last mile-nya dia udah ada. Gitu. Ini juga gue skip aja. Gue mungkin ini yang gue pengen highlight ya. Jadi sebenarnya ASA ini juga udah mulai adaptif dengan keberadaan electric vehicle atau kendaraan listrik. Nah, di segmen yang pertama tadi tuh yang di segmen yang pertama itu yang ini, yang penyewaan kendaraan electric vehicle. Jadi Asaren ya itu udah mengembangkan kerjasama untuk pengadaan kendaraan listrik dalam armadanya, termasuk kerjasama dengan pihak seperti Gesits dan juga perusahaan penyedia charging station. Gitu. Jadi memang karena ada demand untuk konsumen-konsumennya si Asaren ini pengen electric vehicle, ya ASA ini juga udah mulai ada pengadaan lah untuk kendaraan-kendaraan vehicle. Electric vehicle. Jumlahnya berapa, unitnya berapa itu belum dipublish, belum ada secara resminya gitu. Nah kemudian yang di pilar kedua tadi yang dia punya logistik ya, jadi Antar aja sekarang udah mulai menggunakan kendaraan motor. Jadi ini lebih ke two-wheelers gitu. Untuk apa? Untuk operasional kurir mereka. Mereka kan namanya Satria gitu ya. Nah ini udah mulai pakai two-wheelersnya kendaraan motor listrik. Serta mulai menjajaki penggunaan four-wheelers mobil listrik untuk distribusi barangnya gitu. Nah jadi kalau misalkan kemarin gue tanya, kenapa ASA tidak langsung masif gitu loh untuk pengadaan mobil listrik. Nah mereka masih punya pemikiran yang mirip seperti Astra. Ya kan memang kan Astra kan Triputra kan Pak TP Rahmat didikannya Astra ya kan. Jadi pemikirannya kurang lebih sama tuh. Gitu pemikiran mereka adalah kita mau tes dulu apakah benar dalam beberapa tahun ke depan
electric vehicle ini akan bisa menekan cost, atau jangan-jangan sebaliknya memperbesar cost mereka gitu. Jadi mereka pingin selama beberapa tahun ke depan mereka masih akan tetap ada pengadaan di electric vehicle tapi bertahap. Sambil dari situ nanti mereka akan lihat, oh ternyata memang secara kita udah misalkan 5 tahun ke depan, oh udah proven bahwa memang ini menekan cost-nya ASA, baru mereka akan memperbesar porsi si electric vehicle-nya. Tapi for now ya mereka adaptif, tapi mereka masih dalam tahap yang hati-hati gitu. Menarik. Soalnya kalau misalnya secara operational kan pasti lebih murah ya kan secara operational. Tapi secara depreciation-nya itu loh. Itu karena model bisnisnya si ASA itu mungkin gue bisa bilang mirip kayak Bluebird. Bluebird itu kan setiap 4 tahun mereka peremajaan. ASA ini juga kurang lebih sama. Ya terutama di segmen yang pilar pertama tuh untuk asarennya tadi. Setiap 4 tahun mereka akan peremajaan. Nah kalau misalkan ternyata depreciation-nya kayak Nah ini kok, ini ada kan fun fact yang gue tulis kok. Iya. Jadi penjualan usaha kendaraan bekas ASA itu buat di pemasukannya itu sekitar 665 miliar dari penjualan kendaraan bekas. Kalau ganti ke EV jadi cuma 100 juta itu. Udah nggak ada harganya. Jauh tuh itu. Makanya masih kalau dia udah ganti ke EV hati-hati. 100 juta. Dia ngomong ya, bukan gue ya. Jadi orang setahun aja 50% kok. Oh iya benar. Apalagi 4 tahun. Iya. Diobral gitu, udah diobral ya. Di pinggir jalan mobil-mobil. Gue terima. Kalau misalnya pesan 0 gue terima. Gitu ya. Jadi ya mereka masih hati-hati lah dalam pengadaan di electric vehicle. Tapi mereka udah mulai ada. Gitu. Gitu. Ya menarik kalau misalnya bisa ketemu bahwa operations mereka yang lebih efisien dibandingin mereka punya depresiasi itu bisa lebih cuan. Secara corporation sih, wah itu pemindahannya masif itu langsung. Benar, itu lebih masif. Ya mungkin bisa beberapa tahun ke depan lah, mungkin akan lebih kelihatan gitu. Iya. Gitu kurang lebih. Oke, sip. Kita ke saham yang selanjutnya. Satu ya? Satu lagi yang gue lihat juga terpengaruh itu adalah Indomobil. Nah ini ya saingan langsungnya Astra lah ya, atau si IMAS kita bilangnya. Gitu ya. Oke, nah jadi mungkin kita bicara mengenai financial statement-nya dulu. Ini gue masih pakai yang kuartal 1 2025. Nah jadi sebenarnya kalau secara pendapatan dia naik 3,5%, kemudian laba kotornya naik 9,8%. Nah laba usahanya naik 11,4%. Ya, tapi karena ada operational cost yang membengkak ya labanya malah turun 16,7%. Nah ini memang sedikit problemnya IMAS dari dulu sampai sekarang itu adalah di OPEX yang kurang efisien sebenarnya. Meskipun sebenarnya dia secara pendapatannya naik ya. Ini ada hubungannya juga dengan si EV. Nanti gue coba jelasin di belakang gitu. Tapi karena operational expense-nya bengkak ya secara bottom line dia turun 16,7% gitu. Nah ini, jadi kalau kita lihat Astra, ASII dan IMAS ini agak bertolak belakang. Ya kalau Astra tadi kan revenue-nya naik, terus beberapa tahun ke belakang turun, tapi dari segi labanya masih oke lah, ya kan. Nah kalau IMAS ini itu udah kayak roller coaster gitu loh, ya. Jadi kayak misalkan nih 2016 dia rugi sekitar hampir 250 miliar sampai 300 miliar, ya kan. 2020 pas pandemi dia rugi hampir 600 miliar. 2021 juga rugi. 2022, 2023 dia bagus, ya kan. Tapi 2024 dan 2025 ini turun lagi. Jadi benar-benar kayak cyclical gitu loh. Nah ini yang membedakan antara si Astra dengan si Indomobil. Nah kalau ditanya dia dapat duit dari mana? Terus yang tadi bro, menurut lu kenapa bisa kayak gitu? Ini menarik kan? Iya. Misalnya secara revenue naik, tapi secara net profit bisa drastis gitu naik turunnya. Biasanya kan kalau misalnya kita ngomongin kan cost-nya relatively stable biasanya ya. Net profit margin-nya biasanya relatif stable. Nah ini enggak. Kenapa? Operational expense. Nah, operational expense itu macam-macam, Bro. Ada dari beban penjualan, ada dari beban umum administrasi, ya kan? Nah, jadi di bagian itunya sebenarnya problem dari dulu sampai sekarang, Bro. Kenapa? Salah satunya sebenarnya adalah karena utang. Nah, jadi kalau kita cek dia punya hutang di sini ya, liabilitasnya dia tuh gede. Liabilitas dia per kuartal 1 2025 itu adalah 52,7 triliun, meanwhile dia punya equity 13,4 triliun, 4 kali lipat.
Nah, lo bayangin dari 52 triliun ini kalau misalkan anggaplah suku bunganya misalkan 7% lah, berapa gitu loh. Itu udah akan menekan dia punya laba. Jadi dari bottom line sampai ke laba usaha naik, tapi begitu dipukul sama dia punya bunga turun gitu. Nah, ini yang membedakan antara si Astra dengan Indomobil. Indomobil itu dari dulu sampai sekarang itu selalu debt to equity ratio itu selalu gemuk, selalu gede. Gitu. Nah, itulah kenapa meskipun penjualannya naik, operating income-nya naik, tapi begitu masuk ke bottom line bisa turun. Karena salah satunya adalah dari dia punya interest expense. Kalau menurut lu ya, ini analisa pribadi ya. Ya. Kenapa mereka butuh liabilitas segitu tinggi ya? Kan kita tahu nih ownernya siapa, Ya. gitu kan, Ya. yang nggak butuh duit lah, Ya. gitu kan. Kenapa mereka perlu liabilitas segitu gede? Gue nggak tahu. Apakah lu boleh jawab atau enggak? Gue takut salah. Tapi gue enggak dulu. Dilewatin aja kok, dilewatin. Gue takut salah, jadi gue Ganti lebih slide aja baik. kok, langsung ganti slide kok. Ganti slide kok. Berarti nanti Rifan udah nggak kesini lagi. Iya. Oke, siap, Kebaikan siap. bersama, lewatin aja kok. Ya, dan karena gue takut salah, jadi lebih baik gue tidak menjawab. Oke, baiklah. Gitu. Tapi ya by data ya seperti ini gitu kan. Jadi makanya labanya naik turun. Gue langsung ke sini aja lah. Iya, siap. Oke deh, jadi kalau dari segi dia punya kontribusi kurang lebih mirip lah dengan Astra. Dia punya kendaraan bermotor otomotifnya itu 42,3%, ya. Kemudian dia punya suku cadang, ya dia juga punya nih suku cadang. Kayak autonya Astra tadi dia juga punya itu sekitar 17%. Ya kemudian Astra tadi kan punya Sera, dia juga punya sewa kendaraan dan logistik itu 10%. Kemudian dia juga ada bahan bakar dan pelumas Exxon itu 13,9%, ya sisanya yang lain-lain ya, service, kontraktor itu kurang lebih sekitar 7%-an lah ini kalau di total gitu. Jadi mirip seperti Astra kalau dari segi revenue composition-nya. Yang sebelah kanan itu gross profit composition-nya juga kurang lebih mirip ya. Nah, cuma bedanya tadi kalau misalkan Astra kan penduduk kendaraan bermotornya itu kurang lebih 35%. Nah, kalau di sini itu cuma 26%. Nah, mereka punya suku cadang itu udah mendekati profitnya si kendaraan bermotor. Suku cadang itu 24%. Jadi mirip ya sama si kendaraan bermotor. Kemudian 20% tadi dia juga punya jasa keuangan, kemudian 10% sewa kendaraan dan logistik. Nah, sisanya yang lain-lain gitu. Nah, kemudian ini yang kalau yang membedakan antara Astra dan Indomobil, ya kalau gue lihat Indomobil ini lebih adaptif. Ya, merek-merek yang tadi sempat kita mention ya, kayak Maxus ya, kemudian juga Ion ya, yang dia paling ini, yaitu dia udah kerjasama ya kan. Nah, jadi EV ini kan foto-foto Gias nih kemarin. Ini foto-foto Gias ya, yang juga banyak disorot oleh media yang kanan bawah tuh, yang Ion T ya? Ion V ya kan. Kemudian, nah ini dia level 400 jutaan, jadi dia level menengah, dia sasar. Bukan cuman itu, dia juga main yang motor, ya. Dia juga masuk ke motor, terus dia juga kerjasama sama Changan namanya, ya. Ini kerjasamanya juga. Kemudian, nah ini dia juga ada yang ini nih, kalau yang di kiri atas, dia juga ada yang segmen atasnya dia ya, gitu loh. 1,5 M. Jadi dia ada segmen atas ada, tengah ada, bawah juga ada gitu. Nah ini kalau misalkan gue coba simpulkan gitu ya, merek-merek yang kerjasama dengan Indomobil ya, misalkan kayak Citroen ya, Indomobil sekarang adalah distributor resmi Citroen di Indonesia ya. Kemudian ada mobil listrik ya, Citroen, ada mobil listrik compact, mini EV itu mulai dijual di 2023-2024. Nah, GWM ini juga udah lumayan banyak ya kalau di jalan sekarang. Itu juga Indomobil melalui anak usahanya udah menjalin kerjasama dengan GWM ya, asal Tiongkok. Terus kemudian udah dijual di Indonesia itu juga di 2023. Kemudian ada Hycan ya, Hycan juga merek EV merek asal China ya. Nah, cuman kalau ini mungkin baru coming soon. Ya, rencananya sih di Agustus 2025 bulan ini, cuman nggak tahu apakah udah resmi atau belum. Ya, kabarnya sih seperti ini, masih eksplorasi. Ya, kemudian ada Ion ya, yang mungkin lebih kedengaran itu Ion. Itu di 2024 itu udah kerja sama juga sama si Indomobil.
ya. Kemudian, nah ini udah ada distributor Indomobil itu sebagai distributor resmi, kemudian penyedia layanan purna jual after sales sama si CKD-nya seperti itu ya untuk si Indomobil ini gitu. Nah, kalau untuk di itu tadi untuk di four wheelers. Kalau untuk di two wheelersnya Indomobil sekarang juga udah kerjasama dengan YADEA. Nah, YADEA itu juga salah satu produsen motor listrik terbesar dari China. Itu udah dari 2023 ya, dan udah CKD juga untuk jangka menengah. Kemudian ada New. Nah, teman, kalau New ini belum resmi ya, baru penjajakan. Ya mungkin 2025 ini ya kita lihat apakah akan masuk atau tidak, dan menariknya New ini juga pesaing utamanya YADEA gitu. Nah, tapi dari sini yang pengen gue sampaikan adalah Indomobil lebih welcome lah ya, lebih welcome dengan adanya si EV tadi gitu. Dari four wheelersnya dia udah ada, dari two wheelersnya dia juga udah. Meanwhile tadi Astra belum ada gitu loh untuk line up mobil listriknya gitu. Dan itu bahkan kok gue kan nih baca juga data di Gias lagi ya. Penjualannya si Aion itu jauh lebih tinggi dibanding Wuling. Wuling itu di Gias cuma 2.395 SPK, Aion itu 3.046 SPK. Jadi secara di jalan-jalan mungkin mobil Aion sekarang udah akan meningkat gitu. Iya. Ya dulu yang terkenal mereka apa high tech masalah apa tuh yang galwing gitulah pokoknya. Yang dulu ya. Ya kelihatan mereka lumayan adaptif lah. Mungkin semua itu penjualan paling tinggi harusnya kan Aion kan. Harusnya ya. Dari yang tadi Aion, makanya Aion, yang paling kedengeran kan yang paling kedengeran. Aion. GWM juga sebenarnya udah lumayan tuh. Gue kalau di jalan udah lihat, cuman kayaknya masih lebih besar Aion sih. Gitu. Dulu kan kalau di bengkel Nissan kan Nissan gitu kan. Nah, sekarang kalau masuk ke Nissan ya Aion namanya. Iya. Gitu. Ya berarti kalau misalnya tadi kita lihat juga ada beberapa brand-brand yang masih on the way masuk kan. Masih on the way masuk, belum di-announce. Jadi belum selesai nih. Perangnya belum selesai. Berarti harganya mungkin tahun depan udah tinggal 2 digit. Jadi 100 juta doang. Soalnya masih 3 bro. Iya, 103. Masih 3 itu. Positifnya mungkin yang tadi Leon tanya, kenapa sih butuh liability? Ya mungkin karena ini. Iya. Benar. Gitu ya, kalau harga saham, nah surprisingly ya, tadi kan Astra masih naik 8% ya. Kalau setahun terakhir ya Indomobil turun ya. Ini mungkin juga karena secara bottom line-nya dia juga turun kan 16%. Harga sahamnya setahun ke belakang juga turun 13,6% gitu. Cuman kalau misalkan dari 5 tahun terakhir ya masih oke lah 82%. Cuman kan ini ya nggak bisa dijadiin patokan juga karena kan ini low base banget nih pas COVID kemarin kan. Gitu. Jadi ya kurang lebih itulah gambaran mengenai persaingannya si Astra dengan si Indomobil. Iya. Gitu. Jadi katanya emang impact-nya BYD dan brand-brand China lainnya itu gede banget lah, dan kelihatan pergerakannya Giants ini menariknya beda-beda strateginya ya. Beda-beda. Ya, kalau misalnya Indomobil mereka welcome gitu. Cuma mungkin sekarang mereka mikir kenapa gua nggak masukin BYD. Iya, kenapa gua milih Aion kemarin. Ya, pasti kan semua orang pengennya yang nomor satunya kan. Pasti yang BYD. paling kenceng. Ya, Astra sementara di sisi lain ya tadi masih resisten lah ya kayaknya ya. Sementara kalau yang supportingnya ya masih udah mulai adaptif tapi masih yang hati-hati kayak Asa tadi hati-hati, kemudian si Auto juga hati-hati ya kan. Kemudian tadi si siapa satu lagi tadi IPCC ya itu yang paling diuntungkan lah for now gitu. Bahkan sampai ke rental pun juga udah ada kaitannya lah. Udah ada kaitannya. Jadi udah mendisrupsi lah electric vehicle ini. Tapi gimana pengalaman lu mobil EV so far? Kalau secara pemakaian enak banget. Satu, nggak ada ganjil genap. Harian juga jadi jauh lebih murah gitu. Cuma ya itu. Bayar berapa sih? Pajak berapa per tahun? Pajak cuma 300.000. 300.000. Ya berarti kan kalau misalnya biasanya misalnya mobil rata-rata normal pajak 3 juta setahun misalnya. Ya berarti kan lu pakai 100 tahun balik modal. 100 tahun. Itu pasti nunggu goto untung tuh 100 tahun. Angkanya sama tuh. Cuman katanya kalau misalkan di Gias ada promo itu ya lifetime warranty untuk lifetime warranty. Iya, makanya 100 tahun bisa balik modal. Itu bisa diturunkan ke anak cucu. Tapi yang lain udah pada terbang. Ya lifetime nggak bisa kan? Atau lifetime bisa? Lifetime tuh kalau kita nggak ganti nama bisa. Oh, selama nggak ganti nama. Selama nggak ganti nama. Oh, berarti anak cucu tetap pakai nama. Kakinya kok masih hidup? Ya saya awetkan gitu. Umurnya 250 tahun. Sip, thank you banget bro. Thank you.